Tapi kalau rakyat kecil petani lagi aus di sawah, makan buah semangka milik perkebunan, cuman makan satu ditangkap di penjara 2 tahun. Petani lagi kehausan, nggak ada air, di tetangganya ada perusahaan, saudara, nanam semangka, aus metik semangka nggak pakai izin, dimakan, dituntut sama perusahaan, dibawa ke pengadilan, di penjara, divonis 2 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ada pejabat tinggi korupsi, emasnya sampai 74 kilo, saudara. Enggak langsung ditangkap. Enggak, saudara, rapat dulu berhari-hari. Ini mesti diapakan ini? Ini kalau kita bongkar ini memalukan. Tapi kalau nggak dibongkar bagaimana? Rakyat udah terlalu tahu. Berhari-hari rapatnya hanya cari solusi bagaimana pejabat jahanam tersebut dilindungi. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Bagaimana negeri mau maju kalau begini? Saudara, saya mau bercerita. Cerita fakta nyata yang terjadi di zaman Nabi. Suatu ketika ada seorang perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini anak suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku yang sangat dihormati di kota Mekah, saudara. Perempuan ini mencuri, ketangkap, diadili langsung oleh Nabi. Begitu terbukti, ada saksi, maka perempuan ini divonis potong tangan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Nabi vonis ini mesti dipotong. Singkat cerita, sejumlah tokoh Quraisy, saudara, mereka itu gelisah karena ini belum pernah kejadian. Ada perempuan yang terhormat, terpandang sukunya mencuri. Mereka takut kalau perempuan ini dipotong tangan, ini menjadi aib, menjadi celak, menjadi cacat, menjadi catatan buruk, saudara, bagi suku Quraisy. Mereka kumpul, sejumlah tokoh Quraisy kumpul. Setelah mereka diskusi cari cara, bagaimana caranya perempuan ini jangan sampai dipotong tangan. Akhirnya mereka sepakat kirim satu orang kepercayaan untuk melobi Nabi. Nabi dilobi, saudara. Tapi siapa ini yang jadi juru bicaranya? Mereka rapat, mereka pertimbangkan. Harus orang yang dekat dengan Nabi. Harus orang yang disayang sama Nabi. Harus orang yang kalau punya permintaan, kemungkinan besar Nabi nggak bakal tolak. Jatuhlah pilihan mereka, saudara, kepada cucu angkat Nabi. Nabi punya anak angkat namanya Ibnu Harithah. Nah, anak angkatnya ini gugur, mati syahid di medan jihad, saudara. Nah, anak angkat ini punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah ini disayang sama Nabi. Nabi sayang seperti sayang kepada cucunya sendiri, saudara. Apalagi kalau Usamah datang ke rumah Nabi, Nabi berdiri, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, jidatnya luar biasa Nabi cintanya. Umurnya masih muda, masih remaja, saudara. Bahkan ketika umurnya baru 17 tahun, diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang. Karena memang anak muda ini, saudara, sekalipun umurnya muda, cerdasnya, pinternya, kuatnya, beraninya, saudara, itu sulit dicari tandingannya di kota Madinah saat itu. Nah, tokoh-tokoh Quraisy lihat Usamah ini baik, cerdas, pinter, dekat dengan Nabi dan disayang. Akhirnya mereka rame-rame datang ke Usamah. Usamah bin Zaid mereka datangi apa? Mereka bilang, ya Usamah, lobi Nabi dong.
deketin Nabi. Nggak apa-apa tuh perempuan dihukum, kami nggak mau bebasan dia, tapi jangan dipotong tangannya. Kalau dipotong tangannya itu kan terekam seumur hidup itu kan jadi untuk suku kami. Usama setuju, saudara. Singkat cerita, Usama datang ke Nabi. Begitu datang, ketok pintu, memberi salam, dibukakan pintu oleh Nabi. Begitu Nabi lihat Usama, cerah wajah Nabi, saudara. Senang. Nabi kalau Usama datang senang banget, saudara. Begitu senang, disambut oleh Nabi, dipersilakan duduk, disediakan minum, ngobrol kerinduan, ngobrol penuh kasih sayang. Usama mencari waktu, kapan nih masuknya nih, bicara ke Nabi nih. Pokoknya nunggu Nabi enak nih, momennya pas, baru mau disampaikan. Dapat kesempatan itu, saudara. Usama lain pas nih, disampaikan, ya Rasulullah. Datang kepadaku tokoh-tokoh Quraisy, diceritakan. Mereka minta keringanan. Mereka minta dispensasi supaya perempuan tersebut tidak dipotong tangan. Berikan hukum yang lain. Karena ini. Nabi dengerin, saudara. Tapi begitu Nabi dengarkan apa yang terjadi, wajah Nabi yang tadinya cerah, hilang cerahnya, saudara. Mata Nabi yang tadi berbinar-binar menyambut kedatangannya, berubah pandangannya, saudara. Setelah Nabi dengar, saudara, apa yang disampaikan oleh Usama, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi nggak jawab langsung saat itu. Nabi kumpulkan umat di masjid, saudara. Ada Usama duduk di situ. Nabi pidato. Nabi ingatkan Usama, kata Nabi apa? Saudara, Nabi kasih tahu nih jamaah, para sahabat. Ada seseorang datang kepadaku, Nabi nggak sebutin yang nama datang itu Usama. Nabi selalu nggak mau mempermalukan orang di depan orang, saudara. Seseorang datang kepadaku, dia meminta keringanan untuk perempuan yang sudah diputuskan potong tangan karena dia mencuri. Dia minta keringanan karena perempuan ini dari suku mulia, suku Quraisy, sukunya Nabi, saudara. Apa kata Nabi? Ketahuilah oleh kamu sekalian, innama halaka man kana qablakum bihadza. Umat sebelum kamu dulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah karena urusan begini nih. Karena urusan begini, idza saraka fihimud dhaif, saudara, yuqamu alaihi al-had. Kalau ada orang lemah, orang enggak berdaya melakukan kesalahan, dihukum dengan berat. Wa idza saraka fihimus syarif, tapi kalau ada orang dari kalangan terhormat, dari kalangan terpandang, dari suku yang besar, mereka berbuat salah, tarokuhu, ditinggalkan dan dihukum. Masya Allah, marah Nabi sudah. Dan perlu diketahui dalam hadis disebutkan, Nabi kalau sudah ceramah amar ma'ruf nahi munkar, kalau sudah marah, saudara, marra wajhuh wah marrat aina, mata Nabi merah, muka Nabi merah, wa ala sautuh, dan tinggi Nabi punya suara, saudara. Keras Nabi punya suara. Enggak sampai di situ, perawi menggambarkan ka'annahu munziru jaishin. Saking keras suara Nabi, beliau bagaikan komandan pasukan tempur. Subhanallah, Nabi marah, naik ke atas mimbar. Kata Nabi begini nih, umat sebelum kamu kalau dihancurkan Allah gara-gara begini. Kalau orang lemah mencuri dihukum. Kalau orang yang punya kedudukan, mereka itu mencuri dibiarkan, enggak dihukum. Akhirnya setelah itu Nabi sumpah depan umatnya. Waimullah, kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata putriku Fatimah, jantung hatiku Fatimah, kekasih hatiku Fatimah, kesayangkanku Fatimah, andai kata dia mencuri,
demi Allah laqata'tu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Subhanallah, sallu ala nabi. Saya mau tanya, Nabi tegas tidak? Adil tidak? Bagus tidak? Sallu ala nabi. Saudara, jangan salah paham. Hadis ini ada sekelompok orang menggunakan untuk merendahkan Siti Fatimah. Jadi kalau dia mau hina Siti Fatimah itu Zahra, dia pakai ini hadis ini. Tuh lihat tuh, Siti Fatimah aja kalau mencuri dipotong sama Nabi. Enggak ada tuh kemuliaannya. Dia salah paham. Dia salah menafsirkan, saudara. Justru hadis tadi menunjukkan kemuliaan kedudukan Siti Fatimah yang luar biasa di sisi Nabi. Nabi nggak beri contoh yang lain. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, hei, jangankan itu perempuan yang mencuri, yang kalian bilang mulia dari suku Quraisy. Andai kata putriku Fatimah, semulia-mulianya suku Quraisy, mencuri tetap aku potong. Dan alhamdulillah seumur hidupnya Fatimah nggak pernah mencuri, saudara. Nah, jadi jangan perumpamaan Nabi dianggap menghina Fatimah Zahra. Ngawur itu, saudara. Ngaji di mana dia? Saudara, enggak. Hadis itu menunjukkan satu, kedudukan Fatimah Zahra itu tinggi di sisi Nabi. Sehingga Nabi memberi contoh. Nah, kalau udah begitu jadi orang nggak nanya lagi. Ya Rasulullah, kalau si ini mencuri bagaimana? Kalau si ini mencuri bagaimana? Nabi tutup, nggak usah cerita. Mau perempuan yang mana yang mencuri? Putriku saja kalau mencuri aku potong. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi saudara, Nabi menyampaikan sedemikian rupa. Yang pertama menunjukkan kedudukan Fatimah Zahra begitu tinggi di sisi Nabi, sehingga dijadikan percontohan. Yang kedua menunjukkan adilnya Nabi, saudara. Nabi nggak peduli, walaupun anak sendiri, kalau salah ya salah, hukum ya hukum. Nah, kalau anak lagi sendiri kesayangan, salah tetap disalahin, apalagi yang lain, saudara. Nah, jadi dengan hadis ini mestinya setiap muslim menjadikan hadis ini sebagai pedoman. Jangan kalau kawan dekat salah dilindungi, keluarga salah dilindungi, saudara. Tapi giliran rakyat kecil yang gak punya kekuatan apa-apa, salah sedikit tangkap, salah sedikit tangkap, saudara. Nah, ini kalau sudah terjadi, apa kata Nabi tadi? Umat sebelum kamu binasa gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak adil. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir di sini, mau bangsa kita binasa? Mau bangsa kita hancur? Tidak mau, saudara. Kita pengen bangsa kita tetap berkah, insya Allah. Maka itu ketidakadilan seperti tadi tidak boleh ada di kita punya negeri, saudara.